Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan melanjutkan materi dari fungsi komposisi, di mana hari ini kita akan membahas konsep dan definisi dari fungsi komposisi itu sendiri. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, fungsi komposisi itu diilustrasikan, itu contoh nyatanya ada di buku LKS kalian di halaman 15 tentang bagaimana proses terjadinya untuk menghasilkan garam. Nah, cara mendapatkan garam yang siap dikonsumsi memerlukan beberapa proses kan ya. Nah, dari beberapa proses pembuatan garam tersebut setidaknya terdapat dua fungsi penting. Maksudnya itu adalah fungsi pertamanya adalah pengerjaan proses pengkristalan dari air laut menjadi kristal garam. Nah, air laut itu kan ditampung dulu di dalam tempat tertentu untuk dipanaskan. Nah, kemudian ketika dia sudah dipanaskan, si air laut tadi akan menjadi kristal-kristal garam yang akan terpisah dari airnya gitu. Nah, kemudian fungsi yang keduanya, proses dari kristal garam menjadi garam. Nah, di sini terjadi pengerjaan proses pembersihan, di mana kristal-kristal garam yang dihasilkan pada proses pengkristalan tidak semuanya layak untuk menjadi garam. Jadi perlu dilakukan pembersihan. Jadi dicari sampai menjadi garam. Nah, fungsi yang melaksanakan instruksi ini disebut fungsi komposisi, yaitu dari air laut berubah jadi garam. Jadi setiap proses hidup itu tuh tidak ada yang ibaratnya tuh dari yang bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi orang sukses. Pasti melalui beberapa proses. Kenapa ini hanya ada 3 komponen, dari air laut, kristal garam, dan garam? Ini hanya ilustrasi dari fungsi komposisi dua fungsi, di mana fungsi satunya dari air laut ke kristal garam, fungsi keduanya dari kristal garam ke garam. Nah, Bu, misalnya proses pembuatan tahu misalnya, atau pembuatan nasi goreng atau apa, boleh, tapi itu akan memakan banyak proses kan. Jadi itu contohnya akan panjang. Itu nanti kalau kalian mau bisa aja, tapi kalau di SMA mentok-mentoknya cuman membahas sampai fungsi komposisi 3 fungsi saja. Di sini ada lagi di bawahnya di halaman 15 juga syarat fungsi komposisi. Jika diketahui fungsi A itu A1, A2, A3 itu bisa diisi angka berapapun dan tidak mesti 3 ya. Kemudian B, B1, B2, B3, B4, dan C, C1, C2, C3. Nah, didefinisikan di sini. Fungsi F misalnya, fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian fungsi G itu relasi dari himpunan B ke himpunan C. Didefinisikan di sini, ada gambarnya kan. A1 pasangannya dengan B2, berarti di sini kan karena dia fungsi F, maka di sini tulisannya F A1 sama dengan B2, berarti fungsi F pasangan A1 adalah B2. Kemudian FA2 sama dengan B1, berarti pasangan A2 di fungsi F adalah B1. Kemudian A3, B3 gitu. Nah, B4 tidak punya pasangannya, ya udah nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau di sini nih langsung di soalnya ya, ada nanti, bukan suka-suka menentukan. Kemudian di sini G-nya, fungsi G itu kan dari B ke C. Berarti GB1 adalah C1, kemudian GB2 C2, GB3 adalah C3. Kemudian GB4-nya itu juga C3. Nah, kemudian penggabungan atau pemetaan langsung dari A ke C itu disebut fungsi komposisinya. Nah, misalnya dari F ke G, maka fungsi komposisinya itu G bundaran F. Nah, jadi bundaran ini merupakan penulisan dari komposisi. Jadi misalnya penjumlahan pakai plus,
pengurangan pakai min, perkalian pakai tanda X atau titik, pembagian pakai titik 2 atau pakai per gitu. Nah, di sini langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada definisinya dulu. Fungsi komposisi dapat dituliskan G bundaran fx sama dengan Gfx dibaca fungsi G bundaran F. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ini kan F, ini G, berarti fungsi komposisinya dibalik. Jadinya G bundaran F gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kebalikannya F bundaran Gx sama dengan Fgx dibaca F bundaran G, berarti fungsinya awalannya G. Kemudian F, maka jadinya F bundaran G dibalik pokoknya. Nah, ingat F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx karena mereka bukan bersifat komutatif. Nah, ini ada contoh. Diketahui F-nya itu 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan negatif 1, 4 dengan 8, dan G-nya 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 7, 10 dengan 9. Tentukan G bundaran F. Nah, ini. G bundaran F berarti dimulainya dari fungsi F. Kalian perhatikan 1 dipasangkan dengan 5. Dapatnya dari mana, Ibu? Dari sini, sayang. Nih. Gitu. Oke. Kemudian nanti ini kan di sini 1 dengan 5, 2 dengan 6 ya kan. Kemudian 3 dengan negatif 1, 4 dengan 8. Kemudian yang selanjutnya si G ini nanti pasangkan lagi di sini. 4 dengan 4, karena 4 nggak ada, nggak usah ditulis. 5 dengan 3 pasangkan. Kemudian 6 dengan 7, 10 dengan 9. 10-nya nggak ada di B kok, tinggal aja. Kemudian jadinya yang ditulis adalah yang depan dan belakang A dengan C-nya. Yang ada pasangannya kan, nih perjalanan yang sampai akhir kan 3. Berarti kita lihat 3 itu awalnya dengan siapa? 3 itu awalnya ke 5, sebelumnya ke 1, berarti 1,3 gitu. Kemudian ini 7. 7 ke 6, 6 ke 2, berarti 2,7 gitu. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua, F bundaran Gx dan F bundaran G10 jika diketahuinya fungsi. Nih, langsung aja kita pasangkan. Kita tuliskan dulu, karena dia F bundaran G, maka terserah aja kita anggapnya A, B, C-nya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau F bundaran G berarti dimulainya dari G. G itu kan ada angka di depannya itu 5, 10, 15, 20. Angka belakangnya 2, 4, 1, 3. Nah, alangkah lebih baiknya kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita pasangkan 5 dengan 2. Kemudian 10 dengan 4. 15 dengan 1. Kemudian 20 dengan 3. Kemudian kita tulis di sebelahnya lagi fungsi F-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 juga kan depannya, kemudian belakangnya 5, 10, 15, 20 juga. Nah, kemudian 1 dengan 5, 2 dengan 10, 3 dengan 15, 4 dengan 20. Nah, di sini yang ditanyakan adalah F bundaran Gx. Berarti kan dari A ke C digabungkan gitu. Nah, jadinya yang kita tulis, nah karena itu nggak muat jadi saya tulis di atas ya. Nah, pasangan dari depan belakang ya 5 ke 2 ke 10, berarti 5 dengan 10, 10 dengan 4, kemudian 20, berarti 10 dengan 20, 15 dengan 5, terakhirnya kan 20 dengan 15. Nah, kemudian gimana, Bu, cara yang F bundaran G 10? Nah, itu kalian lihat dari sini boleh. Dari sini. Pasangannya 10 itu siapa? Nih. Pasangan 10 adalah 20, maka jawabannya adalah F bundaran G 10 adalah 20. Nah, kemudian ada lagi cara yang satunya. Ini kan F bundaran G 10. Tadi kan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Berarti ini kan kalau F bundaran G 10 berarti sama aja dengan Fg 10. Nah,
Kenapa ini jadi berubah 4? Kamu lihat di sini. Ini kan G10, ya kan? Lihat di G10 pasangannya adalah 4, ya kan? Kemudian F4 hilang nih. Lihat di F4 pasangannya siapa? 20, berarti jawabannya 20. Nah, caranya sama teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh ketiga. Ini contoh terakhir. Nah, contoh ketiga ini tidak saya berikan soal yang ada x-nya, tapi fokus ke soal yang menentukan nilainya. Di sini kan diketahui F-nya 2,3, 4,5, 6 dengan 7, 8 dengan 9, dan G-nya 3 dengan 2, 5 dengan 4, 7 dengan 8, 9 dengan 6. Nah, tentukan F bundaran G7, F bundaran G3, G bundaran F4, G bundaran F8. Nah, ini maksud saya pakai cara yang kedua tadi, tanpa harus menggambar, bisa. Nah, ini F bundaran G kita coba hilangkan dulu ini supaya kalian gak ngeliat. Nah, lihat di sini. Fokus di sini. F bundaran G7 sama dengan FG7. Lihat di G. Lihat di G7 pasangannya adalah 8, ya kan? Nah, terus di F8. Lihat di F lagi. 8 pasangannya 9, berarti jawabannya 9. Begitu aja. Jangan memikirkan hal-hal yang rumit. Kemudian FG3, berarti lihat di G-nya. 3 pasangannya adalah 2. Maka di sini tulisnya F2. Kemudian lihat lagi di F. Ini kan F2, berarti lihat di F. F-nya pasangan 2 dengan siapa? 3, berarti jawabannya 3 gitu. Kemudian lagi yang G bundaran F4, berarti F4, lihat di F4 pasangannya dengan 5, berarti G5. Lihat di G5 pasangannya dengan 4. Nah, kemudian G bundaran F8, lihat F8, 8 pasangannya 9, jadinya G9, lihat di G9 pasangan 6. Begitu aja jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham atau masih bingung, silahkan ditanyakan saja. Semoga bermanfaat. Jangan malu bertanya ya. Semoga bencana di kota Banjarmasin dan sekitarnya dapat segera berakhir, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dadah, wassalamualaikum. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.